Hari ini ada sesuatu yang saya tahu ini bukan hanya untuk saya, tapi ini juga untuk Bapak Ibu dan saudara dari Tuhan. Amin. Percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita semua. Setuju nggak? Setuju nggak? Amin ya. Pernahkah Anda melihat iklan rokok? Bisa ditampilkan. Saya cuman pengen kasih tunjuk ya. Hai Dr. Rempi, senang bisa ketemu. Ini lihat ya. Ini, dia kan kayak gini. Terus tulisannya apa? Dilarang merokok. Tapi tadi kalimatnya merokok berbahaya. Kalimat yang awal dapat menyebabkan bla 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 bla. Menurut saudara, ini mempengaruhi orang-orang tertentu nggak? Ternyata kan tidak. Masih banyak yang tetap merokok, ya. Bahkan menurut Wakil Menteri Kesehatan Dente Seksono, Indonesia itu menjadi peringkat ketiga setelah Tiongkok dan India, dan jumlah perokok itu mencapai 70,2 juta orang atau sekitar 34,5%. Akibat rokok itu ternyata tidak membuat beberapa orang menjadi takut ya. Saya pernah jadi perokok, tapi puji Tuhan ada kesempatan yang bisa dikasih dan ada perubahan. Semua ini ada tujuan ya di nanti selanjutnya. Nah, ada berapa banyak dari kita juga yang tahu bahwa hidup ini kita nggak boleh marah lebih dari 1 hari. Ada yang tahu nggak? Kita nggak boleh nyimpan dendam, kita nggak boleh nyimpan sakit hati, kepahitan, apalagi kalau kita sampai tidak mengampuni. Bahkan dibilang dosa yang akan membawa kita sampai ke neraka salah satunya adalah tidak mengampuni. Tetapi apa serta-merta semua orang jadi siap untuk mengampuni? Ternyata tidak juga. Bahkan mungkin kita yang lagi duduk saat ini, mari coba pikir, ingat-ingat, ada enggak orang yang saudara masih marah sampai hari ini? Ya karena nggak ketemu, orangnya di lain pulau, ya gitu deh. Ya, ada nggak yang begitu? Ya gimana ya? Lihat mukanya aja empet, tiap hari nyebelin gitu ya. Paling parah kalau anak yang gituin orang tuanya ya. Lihat muka orang tuanya sebel karena marah-marah. Tapi nggak ada ya di sini ya. Di sini anak-anak mudanya, anak-anak yang manis sekali. Tepuk tangan dulu buat anak-anak muda yang ada di tempat ini. Wow, sangat kelihatan ya semangat anak mudanya kurang. Sudah sarapan belum nih? Ya, harus antusias menerima firman Tuhan. Saya pernah sharing bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jokowi kalau masuk dari situ iris leher saya kalau saudara nggak berdiri. Kalau tidak berdiri, ajudannya paksa saudara berdiri. Lebih-lebih polisi keluar, usir saudara keluar ya. Tapi kalau firman Tuhan yang adalah pribadi Tuhan sendiri, kita duduk, jiwa kita nggak ada di tempat ini. Coba pukul dulu diri sendiri, karena firman ini nanti untuk diri kita sendiri. Ayo pukul dirinya masing-masing. Hei, bangun kamu, bangun kok, wake up ya. Ayo come on, antusias. Ini firman ini firman yang abadi. Bapak Ibu nonton televisi sinetron itu selesai ketika episodenya berakhir. Bapak Ibu nonton TikTok, medsos, whatever, itu cuman selama Bapak Ibu hidup, ada kadaluarsanya. Tapi kalau bicara firman Tuhan, bicara tentang apa? Eternally, keabadian. Amin. Bagaimana kita bisa suka sesuatu yang sementara lebih dari sesuatu yang abadi? Itu berarti kita punya pilihan yang salah. Tapi saya percaya kalau Anda bisa tinggalkan segala aktivitas Anda dan Anda boleh duduk manis mendengar firman Tuhan, datang beribadah, maka sebuah pilihan yang tepat yang sudah dilakukan. Juga Bapak Ibu yang ada di Zoom, di Facebook, di YouTube. Amin ya. Jadi ternyata hal-hal yang menakutkan itu tidak serta-merta, ironisnya tetap selalu ada pilihan dalam hidup kita. Satu keistimewaan saudara dan saya dari Tuhan itu,
adalah kita punya yang namanya free will atau kehendak bebas. Saya pengen kita agak santai karena saya nggak pengen firman ini Anda mendengar khotbah itu serangkaian kata-kata yang ya udah dia mulai dan dia selesai tanpa ada sesuatu poin yang Anda ambil dan itu akan merubah hidup Anda. Karena itu jadinya mubazir, percuma ya. Satu keistimewaan saudara dan saya dibanding ciptaan Tuhan yang lain adalah free will. Saya dari kemarin saya berduka, tapi belum berduka ya. Anjing di rumah, anjing Ibu Leni, itu saya bawa ke rumah sakit. Ya, ternyata anjing tuh biayanya mahal juga. Ada nggak ya asuransi untuk anjing? Ya, lumayan juga mahal ya. Jadi dia mengarahkan untuk harus ini mau nginep nggak? Kalau nginep harus ada deposit. Nanti tiba-tiba pagi-pagi bukan dia ngomong yang lain, dia udah ngomong ini harus kasih ini, harus kasih ini. Ya udahlah, ceritanya uang itu selalu punya tahu cara untuk keluar gitu ya. Nah, jadi dia mau kita bawa pulang, mau kita infus, mau kita apa, dia nurut aja. Dia hanya punya naluri, dia hanya punya insting. Makanya tiba-tiba badannya mengkerut, tiba-tiba telinganya gimana ya, untuk beberapa hewan yang bisa ditandai gitu ya kalau orangnya ngerti gitu. Tapi dia hanya sampai di situ. Dia nggak bisa dibilangin, kamu tahu nggak yang baik dan buruk? Itu kita. Itu anugerah Tuhan untuk saudara dan saya. Yaitu kita punya yang namanya pilihan. Bilang dengan saya, pilihan. Bapak Ibu yang ada di Zoom tulis pilihan ya. Karena hidup ini ternyata memang berisi pilihan dan semua itu sukses di sana, gagal di situ, sakit di sana, sehat di situ, sukses apapun pilihan. Ternyata itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh siapa? Coba semua ini dirinya. Saya bisa nggak tentukan untuk seseorang? Bisa. Kalau orang itu memberikan izin, memberikan pilihan. Betul ya? Tante Non bisa duduk di sini. Kalau dia bilang dia mau, dia akan ikut. Tapi kalau dia nggak mau, dia nggak ikut. Kecuali kasus-kasus terpenjara, itu kan diambil hak bebasnya karena ada konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, ternyata pilihan atau kehendak bebas yang Tuhan berikan buat kita itu bisa mendatangkan kebaikan, harusnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Dia pengen didatangi dengan cinta akan dia dari hati, bukan karena dipaksa. Daripada mama saya ngomel-ngomel saya harus ke gereja, mendingan saya pergi. No, Tuhan berharap kamu datang berdoa itu dari hati yang paling dalam. Jadi keinginan untuk datang mencari dia. Kita juga nggak suka ya kalau ada orang mencintai kita karena terpaksa. Betul nggak? Kita maunya cintanya saling, kau dan aku. Iya nggak sih? Di sini yang lagi jatuh cinta yang mana? Mana tangan-tangannya? Ada yang lagi jatuh cinta? Kalau lagi jatuh cinta itu positif dan negatif. Ya, positif itu kepada pasangannya. Ya, nggak ada istilah tai kucing rasa coklat ya. Zaman ini nggak boleh ya. Tai kucing itu tai kucing, coklat itu coklat ya. Tapi cinta itu akan memotivasi harusnya. Betul? Pengaruh-pengaruh orang yang sedang jatuh cinta dia harus jadi lebih baik. Yang suka melawan jadi taat. Yang agak malas belajar jadi malu kalau nanti cewek gua, ih aku lebih bodoh. Kan ada malunya gitu ya, harusnya kayak gitu. Jadi harusnya cinta itu akan membuat kita jauh lebih baik. Dan Tuhan ingin pilihan bebas yang dia kasih itu salah satunya supaya kita mencintai dia dengan dasar dari hati kita sendiri. Amin. Tetapi ternyata free will ini tidak selalu mendatangkan atau membuat manusia itu mengambil keputusan yang benar. Contoh, Adam dan Hawa dikasih free will, dikasih perintah, dia melawan dan akhirnya ya kita semua lahir masuk di dalam dosa ya. Kemudian ada lagi Kain membunuh Habel, bayangkan itu baru penciptaan bumi di awal-awal sudah terjadi seperti itu. Ada lagi hal-hal yang bisa mendatangkan perkenanan Tuhan seperti Abraham, Daud, bahkan Sakeus ya. Bapak Ibu tahu ya cerita Sakeus ya.
Dia dianggap pemungut cukai pada zaman itu, dengan profesi pekerjaan seperti itu dianggap orang jahat karena suka memeras ya. Dia mengambil, mencuri dan segala macam. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, makanya tadi saya bilang, come on, ibadah ini jangan hanya sekedar Anda duduk dan Anda melihat sang pembicara itu memulai dengan shalom dan kemudian menutup dengan doa, dan Anda pulang without something happen, tanpa sesuatu terjadi di dalam pribadi kita, diri kita ya. Zakheus dia mengalami itu, perubahan langsung terjadi dalam hidupnya. Nah pagi ini, kalau seringkali kita bicara tentang banyak hal yang melekat, contoh bagaimana supaya kita bisa mendapat berkat di luar, bagaimana supaya kita bisa hidup sukses di luar, bagaimana supaya kita bisa menang atas badai, itu juga bisa sih. Tapi kadang-kadang ini hal yang harus kita betul-betul waspadai, karena dia yang paling memegang peranan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah siapa? Yang sering dibilang musuh terbesar kita itu siapa? Ada yang tahu nggak? Diri sendiri. Musuh loh ya. Tema hari ini, pagi ini, waspadai diri sendiri. Saya cari dari 1 minggu kata-kata apa yang cocok. Hati-hati dengan diri sendiri, awasi diri. Tapi tadi malam waspadai diri. Kalau waspada itu, gerakan waspada itu gimana sih? Begini, tidur aja santai atau berjaga-jaga ya. Kalau waspada dalam pengertian, saya waspada dari Tante Donat atau Tante Nonce atau Tante Dece. Saya begini kan, saya jaga. Tapi bagaimana kalau saya waspada dari diri saya sendiri? Gimana? Saya kemana aja saya bawa diri saya. Saya sengaja gini-gini supaya Bapak Ibu ingat, karena katanya kalau dengan gaya gerakan itu biasa jauh lebih ingat, betul ya? Jadi saya agak sengaja bikin agak ya on lah gitu ya. Waspada, come on, waspada. Karena ternyata kalau kita bisa melihat wujud yang lain, mungkin kita bisa punya gerakan-gerakan yang kita bisa mewaspadai. Tapi kalau itu dari diri kita, dan saya bawa diri ini kemana-mana ya. Jadi hari ini mari kita duduk sebentar, kita santai-santai saja, kita renungkan sebentar. Saya nih selama ini, diri saya nih, saya kenal sebagai apa? Apa image yang Anda bisa katakan tentang diri Anda? Saya pemalu, saya sering dibilang tukang terlambat, saya baperan, saya yang selalu menyemangati orang. Yang mana? Pikirkan, ini waktu untuk diri kita. Nggak usah mikir orang lain, jangan ingat-ingat tagihan dulu, jangan pikir-pikir utang dulu, jangan pikir-pikir jengkel orang dulu. Sekarang time for yourself. Pikir dirimu sendiri. Apa gambaranmu tentang dirimu? Ya, apa gambaranmu tentang diri kita? Kadang-kadang kita sibuk dengan hal lain, kita lupa dengan diri kita. Nah, bagaimana dengan pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita? Semua kita pastinya pernah melakukan yang namanya pilihan, betul nggak? Anda mau ke sini atau tidak, itu pilihan. Anda mau pakai baju yang ini atau yang itu pilihan. Anda mau duduk di sini atau di sana, itu pilihan. Betul? Betul? Setuju? Jadi memang kita akan terus diperhadapkan dengan pilihan. Kadang-kadang kehidupan kita, perjalanan hidup kita, ada banyak pilihan yang salah. Saya salah satu produk pilihan yang salah ketika saya memilih suami yang berbeda agama. Saya tidak berantem, saya tidak alami yang aneh-aneh, tapi kita berpisah karena tidak bisa dua kemudi. Efeknya kemana? Efeknya ke anak-anak. Anak-anak saya itu wajar loh, punya hak untuk punya ayah dan ibu, punya figur yang lengkap. Tapi akhirnya mereka jadi apa? Jadi korban. Kenapa bisa? Pilihan saya. Pernah anak saya bilang, mama sih, kenapa mama dulu pilih beda agama?
Saya percaya kita semua pasti punya pilihan yang pernah salah, atau di sini semua orang pilihannya pasti oke-oke saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda yang ini pesan orang tua, pesan orang tua, bukan pesan nenek-nenek ya. Katanya pesan nenek-nenek, enggak, pesan orang tua. Kalau nenek-nenek nanti kirain sudah agak-agak kurang-kurang gimana. Ini orang tua. Hati-hati memilih penyesalannya seumur. Amin. Kecuali mau melawan Tuhan. Kalau mau melawan Tuhan, kan nanti kalau nggak cocok ya cerai saja. Itu kalau dinikahin di bawah pohon jambu. Ya udah gitu. Ya. Jadi pasti kita punya pilihan-pilihan yang salah, pernah terjadi. Tuhan berkali-kali ngomong dalam Alkitab, jadikan bangsa Israel pelajaran. Artinya gini, jangan hapus masa lalumu, dalam tanda kutip di bold ya, bukan untuk akhirnya meratapi lalu akhirnya udah nggak mau maju. Itu namanya ikut-ikutan aja, now ikut-ikutan semua orang yang biasa di sini ngomongnya itu ya. Masa lalu kita perlu hanya sekedar jadi apa, oh aku tuh nggak boleh ternyata begitu, supaya kedepannya lebih baik. Masa lalu kita ini bukan, kita boleh produk masa lalu, kita orang-orang yang pernah alamin banyak pilihan-pilihan yang salah dan sebagainya. Tapi ingat, kita bukan harus terjebak dengan masa lalu, kita bukan harus menjadi tawanan masa lalu. Ada banyak orang yang dia nggak bisa move on, dia benci dengan seseorang, dia bawa terus sampai abad sudah mau Tuhan datang ini, dia nggak move on. Yang paling sedih lagi kalau itu dibawa sampai mati. Di mana tempatnya orang-orang yang mati dengan sakit hati? Alkitab udah ngomong loh, ketika kamu tidak mengampuni, aku juga nggak mengampuni. Terus kalau nggak diampuni Tuhan, di mana tempatnya kita? Di mana? Itu hal yang sudah pasti. Kalau Bapak Ibu hari ini dengar firman dan masih marah sama orang, komit dalam hati, habis ini aku mau ampuni. Ada amin nggak? Aminnya nggak serius. Bisa terjadi dua, aminnya nggak serius. Karena memang nggak ada yang dimarahin, udah aman, udah bersih. Tapi yang dua, berat, enak aja ngomong maaf. Dia bawa lari uang saya, dia tipu saya, sudah utang, ngomel-ngomel lagi. Enak aja minta maaf. Dia selingkuh, enak aja minta maaf. Janji-janjinya palsu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Apapun itu, jangan buat hidupmu menjadi tawanan. Anda itu orang merdeka, amin. Anda itu orang bebas di dalam Tuhan, ya. Saya yakin ketika kita mulai membuat pilihan yang baik, kita akan melihat hasil yang baik. Katakan amin. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi, tolong Kak Lydia, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Coba pikir dulu, serupa dengan dunia, orang dunia itu cenderung seperti apa, terus kita ikut sesuai, ya. Tapi dibilang gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi bukan confirm, tapi transform. Ngerti ya? Confirm itu kita sesuaikan, oke. Tapi kalau transform, kita ditransformasikan oleh Tuhan. Tadinya saya tuh orangnya pemarah, tapi abis itu saya mulai kurang sampai akhirnya saya nggak jadi lagi
orang yang suka marah-marah. Itu namanya Anda ditransform. Amin. Tadinya saya pelit, medit, kikir, ya. Tapi waktu Tuhan itu bicara tentang kasih, hati saya mulai berubah. Oh iya ya, saya nggak hidup dari uang yang ada di tangan saya. Saya hidup dari firman Tuhan. Saya hidup dari Tuhan yang memberikan hidup itu sendiri. Lalu saya mulai, oh iya, Tuhan suruh hendaklah kamu murah hati karena Bapamu juga murah hati. Lalu mulai berubah. Itu namanya kita mengalami transform. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, kita kalau setiap hari dengar firman, harusnya hidup kita itu mengalami yang namanya transform. Kenapa Anda mungkin, oh gitu ya, saat ini kita lagi ngomong tentang diri sendiri. Dan diri sendiri bicara tentang sebuah perubahan. Berarti kalau ada perubahan, berarti ada yang namanya transform. Amin. Berarti ada yang namanya diubahkan oleh Tuhan, mengalami transformasi. Kalau pakai masker aja, mukanya dari agak black bisa jadi white, apalagi ngalamin transformasi Tuhan Yesus. Amin. Loh, ini kok saya seru sendiri, ini kok semua diem ya. Haleluya. Yang tadinya suka bersungut, ngomel-ngomel, tiba-tiba langsung cuman mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Wow, keren. Tuhan akan mengubah hidup kita. Dengar ini, dimulai dari kita memberikan izin Tuhan untuk melakukannya. Saya tadi bilang, Tante Non, boleh Tante Non pindah ke sini? Tante Nonce tidak akan pindah kalau dia tidak mengizinkan saya untuk dia ikuti apa yang saya mau. Sama dengan Tuhan. Dan yang menghentikan Tuhan melakukannya karena kita punya free will. Dia menghargai, dia menghormati kedewasaan kita dengan free will yang dia kasih buat kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa, ya saya ulangi sedikit, yang menentukan sukses atau gagal, kaya atau miskin, ada istilah begini. Gimana sih? Saya lahir, orang tua saya miskin, saya sekolah susah, modal nggak ada, mana bisa saya maju? Pepatah bilang gini, lahir miskin itu normal, mati dalam keadaan miskin itu abnormal. Artinya di dalam hari-hari hidupmu kamu harus berusaha supaya kamu tidak mati dalam keadaan Semangat dong, semangat. Bilang aku kaya. Aku kaya, benar Bapak Ibu bilang kaya, saya minta uang habis ini kasih ya. Aku kaya. Kayak dalam kemurahan, kayak dalam kebaikan, kayak dalam kasih, kayak ketika ada yang ngomong aku pengen bicara, oke, aku kasih telingaku. Jangan kasih mulut, kasih telinga supaya denger. Kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam kebaikan. Aku udah tahu nih yang baik kayak gini, jadi saya ngomong, denger deh, karena ini untuk kebaikan. Amin. Tuhan akan mengubah hidup kita dimulai dari kita mengizinkan Ia mengubah apa yang kita pikirkan. Beberapa hari yang lalu saya di ruang menara, dan saya itu, ini yang kenapa sampai bisa ada khotbah hari ini tentang diri sendiri. Saya seperti tertemplak dengan firman Tuhan di 2 Korintus 6. Saya sharing sama teman-teman di kantor juga. Seorang pelayan Tuhan tuh harus siap menderita dalam penderitaan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesukaran, sabar dalam kesesakan, sabar dalam berpuasa, ya. Bahkan tidak boleh jadi batu sandungan. Terus itu kayak muncul di otakku gini, kamu ada di mana? Bagaimana dengan hidupmu? Bahkan dikatakan orang menganggap dia miskin, padahal dia kaya. Karena di dalam kekayaannya dia mau berbagi buat orang lain. Dia nggak memakai senjata. Misalnya kayak aku tahu firman Tuhan, terus ada yang bilang aku begini, dia kasih ini, terus aku dikasih tegur misalnya, Bu Yoma itu ngomongnya jangan keras-keras dong, kan ada tertulis kita tuh harus bicara dengan kasih, lemah lembut. Lalu saya karena tahu firman Tuhan, saya bilang gini,
Ada tertulis juga di ujung rotan ada kasih. Benar nggak? Benar. Benar nggak firmannya? Benar. Tapi ketika ada orang yang bicara sesuatu, protes sesuatu, kasih informasi masukan buat kita memperbaiki atau apa, jangan balikin dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan dipakai untuk membenarkan diri. Firman Tuhan boleh dipakai ketika yang ngomong itu salah. Contoh, Tuhan pakai firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Ada tertulis waktu dia bilang semua akan kuberikan, sembah aku. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan. Itu firman. Tapi bukan jadikan itu untuk pembenaran supaya akhirnya tidak ada yang bisa terkoreksi. Itu yang saya bilang. Ketika kita waspadai orang yang ada di luar gampang. Bagaimana waspada yang ada di dalam sini? Dan jawabannya itu ada di sini. Pegang kepalanya semua. Pegang kepalanya semua. Bapak Ibu pernah lihat kalau orang ada masalah di kepala, pasti gangguannya ke semua organ tubuh. Sama dengan dalam rohani. Ketika pikiran kita nggak benar, maka kita akan salah, akan ngaco semuanya. Setuju nggak dengan saya? Karena mindset, pola pikir itu menentukan modelnya kita. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita memandang masalah yang kita hadapi, dan bagaimana kita memandang Tuhan. Wow, itu semua dilihat dari mana? Ini dilihat dari otak, dilihat dari cara berpikir. Langkah awal kalau kita mau mengubah, tadi saya bilang izinkan Tuhan untuk mentransform. Berarti kita harus izinkan Tuhan untuk mau masuk dan mengubah hidup kita. Dan itu dimulai dari mana Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua? Dari cara berpikir kita, dari pikiran kita. Alasan mengapa kita harus merubah pikiran kita, yang pertama, karena pikiran kita yang akan menentukan tindakan kita. Itu kayaknya bagus deh, saya jalan. Itu dimulai dari apa? Pikiran. Hawa, buahnya bagus kata setan. Ular, iya, ambil, makan. Nanti dijabarkan, ada yang dari mata, ada yang dari, ngerti ya, ada yang dari telinga, ada yang dari apa. Tapi itu semua kan dari otak, dari pikiran. Nah, kalau saya baca Amsal 4 ayat 23, di situ dibilang jagalah, ini hafalan semua orang udah hafal nih. Jagalah hatimu dengan segala. Tapi kalau karena saya cari ayat yang paling cocok untuk mau menggambarkan bagaimana pikiran kita itu menjadi gambaran dan menentukan, mengarahkan tindakan kita, itu paling bagus. Mudah-mudahan Kakak Lydia punya di English Translate. Karena di situ dibilang your mind itu akan membentuk, mengarahkan hidupmu, gitu, ya. Jadi secara teknis sebenarnya hati itu sering digambarkan dengan pikiran. Makanya di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul ya? Iya, kalau KVJ begitu, tapi kalau mungkin nggak punya Translate English Version, Translate English TEV itu ada. Nah, tapi gini, misalnya begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu sebenarnya representatif dengan apa? Pikiran. Jadi hati dan pikiran, setuju ya? Jadi secara teknik sebenarnya dimaksud di sini adalah pikiran. Hati. Bisa. Ya, bisa. Kita perlu untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Ya. Apapun yang kita pikirkan, bagaimana reaksi kita, bagaimana yang kita rasa, itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang baik mengalir atau mengarah kepada perilaku yang baik dan tindakan yang baik, begitu juga sebaliknya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mikir begini? Kita ini ternyata bisa jadi penghalang kesuksesan. Ada di dalam firman ketika Tuhan bilang begini, ada umur-umur tertentu kamu akan dikasih warisan. Ya. Kita nggak mungkin kasih warisan buat anak-anak yang masih kecil, belum akil balik. Tetapi ketika kematangan seseorang, kita tidak dewasa, kita nggak akan dipercayakan. Begitu juga dengan karunia, begitu juga dengan hal-hal rohani.
Amin. Jadi kita harus tunjukkan, dan ternyata ketika kita tidak bisa tunjukkan, maka kita menjadi orang yang menggagalkan. Wow. Yang tadinya sebenarnya mau dikasih, yang tadinya sebenarnya mau dipercayakan, itu bisa jadi gagal gara-gara kita. Jadi diri kita ini sebenarnya betul-betul bahaya loh Bapak Ibu kalau kita nggak manage dengan benar. Kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang apapun, baik tentang hidup, baik tentang uang, baik tentang teman, pergaulan, masa depan, atau apa saja. Dan pikiran kita yang akan mengarahkan kita. Hal yang kedua, kita perlu untuk urusin pikiran kita, karena di dalam pikiran kita yang sesungguhnya terjadi yang namanya medan pertempuran. Pernah dengar kan bahwa medan pertempuran terbesar itu ada di mana? Di pikiran. Antara logika dan perasaan itu terjadi terus menerus setiap hari. Aku bagusnya bikin atau tidak, aku bagusnya tinggalkan atau tidak, ya. Waktu Yusuf mau tinggalkan Maria, Tuhan intervensi langsung, dan Tuhan langsung bilang nggak boleh kamu tinggalkan Maria karena yang dikandung itu dari Roh Kudus, dan dia setuju. Ya, di dalam pikiran kita itu terdapat atau terjadi berbagai persaingan berpikir, ya, selalu punya dilema, aku harusnya gimana, baiknya gimana, ya, selalu ada konflik internal, ya, antara kita berpikir yang akhirnya itu akan mempengaruhi kita. Yakobus 4 ayat 1 bisa tolong ditampilkan, Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ini bicara tentang apa? Berjuang di dalam diri kita, berjuang di dalam pikiran kita, ya. Ada pertempuran yang terjadi di dalam pikiran kita, keinginan yang saling bertentangan, ya. Seringkali misalnya mau tolong saudara atau tidak. Kemarin anak saya cerita sedikit tentang film Korea, padahal saya sudah nonton. Jadi itu katanya merepresent keluarga yang sederhana. Bapaknya itu orang bank, tapi dia karena banyak hutang, jadi dia akhirnya kurang, miskin. Lalu tapi dia selalu punya naluri nolong orang, dan dia setiap kali mau pulang ada satu ibu tua yang jualan toge, dan dia akan beli, dan belinya itu berkantong-kantong karena dia sayang sama ibu tua itu, padahal uangnya cuma itu di sak. Dan bininya akan tunggu di muka dengan mulut yang siap untuk marah, karena mau buat apa toge sampai 4 kantong besar-besar gitu, ya, padahal uangnya diperlukan untuk yang lain. Pilihan. Tapi anak saya share cerita itu, dan ceritanya itu keren karena itu jadi pelajaran hidup. Kadang-kadang ya ada film-film yang bagus, ya, yang bisa jadi merepresent sesuatu yang kita bisa belajar dari situ gitu. Jadi kemiskinan itu sebenarnya tidak serta-merta mematikan kemurahan hati di dalam hati kita. Walaupun Anda miskin, sebenarnya yang bilang miskin itu kita sendiri, ya. Ya. Tapi kalau kita kaya dalam pengertian pemahaman Tuhan, maka kita nih orang kaya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kadang-kadang Anda mendeskripsikan diri itu seperti apa? Aduh, saya ini orang nggak punya. Aduh, saya ini jelek. Aduh, saya ini bodoh. Saya ini lemah. Jadi seperti itu. Bodoh terus, lemah terus, miskin terus, memble terus, jomblo terus. Enggak deh. Kok jadi lari ke jomblo ya? Ya. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, sebenarnya Anda sedang membuat doa untuk diri Anda. Anda sedang menggambarkan diri Anda. Makanya aduh, harus bersyukur sama kita punya Tuhan itu loh. Dia kasih contoh bagaimana dia menciptakan dunia ini dengan perkataan. Dia mau bilang bahwa hey, come on, dalam mulutmu ada kuasa penciptaan. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, aku kaya, aku bakalan diberkati. Karena aku terus diberkati, aku akan memberkati. Wow. Jadi kalimat-kalimat yang akan mengencourage dirimu, karena kamu punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Dalam Roma 7 ayat 22 sampai 23,
Paulus itu dia jujur sekali bahwa memang, nah ini paling sering terjadi loh. Pengennya buat baik, tapi sering yang terjadi bukan. Ya, coba kakak kasih lihat Roma 7 ayat 22-23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Kadang-kadang kan kayak gini. Terus, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Kadang-kadang kita pengennya, aku pengen dengar khotbah, aku pengen pulang, aku pengen berubah. Tapi begitu keluar, sudah ada hal-hal lain yang menunggu. Ingatannya udah hilang lagi. Aku nanti mau sabar aku harus belajar. Saya mau lebih sabar. Jadi dalam waktu-waktu kemarin puasa itu, saya dengan diri saya melihat, waduh, saya ini punya potensi besar sekali. Kenapa saya tuh nggak pernah sampai maksimal gitu? Ternyata tidak konsisten. Ini harus kuperangi. Temukan kekurangan kita dan kita hajar itu kekurangan. Amin. Kita gempur sampai dia menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Kok nggak ada amin ya di sini? Aku berharap ini kalimatku selanjutnya ya. Anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang. Awalnya lagi dengar nih khotbahnya Ibu Yoma nih. Lihat, lama-lama pikirannya sudah mulai berjalan. Aku sebenarnya pengen dengar ya, melawan hukum akal budiku membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam. Kadang-kadang semua itu nggak dimulai dengan sengaja. Ini lagi seneng nih, lagi denger dia khotbah nih, tiba-tiba, itu tadi kok gitu ya. Udah pikirannya udah jalan, tau-taunya Anda duduk sini, Anda sudah ada di mall. Contoh, ini Paulus dengan jujur dia bilang bahwa terjadi pertikaian, dia harus melawan, berusaha melawan. Kita harus berusaha melawan. Anda duduk sini, Anda sudah mulai jenuh, Anda sudah mulai lari pikirannya kemana? Tarik pikiranmu balik lagi, duduk lagi di sini, dengar. Karena itu harus pilihan, itu pilihan. Ya, kita harus berani untuk mengambil pilihan. Ingat, otak kita itu aset terbesar. Tanpa otak, kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Otak itu menjadi penentu. Karena itu kuasai otak. Dan ingat, jangan buat otak itu, kita kan punya diri. Otak kita itu otak kita. Jangan otak kita itu kita buat capek. Karena kita yang memilih, membuat dia capek. Mikir kesalahan orang, dendam, itu kita yang punya pilihan. Ya, makanya mari Bapak Ibu dengar ini. Jika kita mengisi, karena pentingnya pikiran itu, jika kita mengisi pikiran kita dengan Kristus, maka kita akan memberikan Kristus untuk mengendalikan pikiran kita. Tadi ayatnya terus kakak, tolong tampilkan lagi 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Lanjut, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kita harus memutuskan, kita mau memasukkan pikiran kita dengan hal-hal yang seperti apa. Kita harus memutuskan. Hal yang ketiga, kenapa kita perlu menjaga pikiran? Karena Tuhan melalui pikiran, di dalam pikiran ada roh Tuhan yang akan bicara dan bekerja. Tuhan gak mungkin bicara melalui jari kaki. Tuhan gak bicara, maksud saya Tuhan akan bicara melalui pikiran kita. Di mana roh Allah bekerja dalam hidup kita, kita harus mengerti. Coba buka Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Coba kakak tolong agak cepat. Kita perlu untuk minta Roh Kudus. Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Coba ulang lagi, mari perhatikan ayat ini. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dulu. Bapak Ibu, mau nggak hidupmu selanjutnya, dirimu
akan menjadi penunjangmu untuk mencapai misi Tuhan. Mau nggak? Ada yang mau nggak di sini? Dirimu akan menjadi alasan engkau sukses. Ada yang mau nggak? Dirimu yang akan membawa engkau ke kesuksesan itu sendiri. Dirimu yang akan membawa engkau ke Tuhan. Dirimu mau nggak? Kalau ada yang mau di sini, perhatikan ini. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, kita harus menanggalkan manusia lama. Semua kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kenapa sulit? Karena udah kita bawa dari lahir. Namanya kalau orang Ambon bilang penyakit udah tua di badan. Udah susah berubah. Tapi hari ini firman bilang begini, harus menanggalkan manusia yang lama. Bukan Tuhan datang tanggalkan, kita harus keputusannya di tangan kita. Menemui kebinasaan, menyesatkan. Lalu ayat 23 bilang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat berikutnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Mari jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan kasih. Ya, kemarin kita baru berduka, Pak Luther punya kakak Pak Pendeta Ampi pernah juga di sini ya, beberapa kali di Panakukang ya. Itu istrinya meninggal di saat cuci darah. Jantung berhenti. Dia punya anak 2 orang dan dia memang sudah punya keinginan kalau pergi nggak mau dilihat. Lalu yang terjadi, dia minta suaminya pengen makan roti, suaminya pergi. Dia minta anak laki-laki yang ada di situ, tolong bikinin mama teh manis, pergi. Tiba-tiba alatnya berbunyi, dia sudah pergi. Kita nggak pernah tahu. Ini hari terakhir, ya. Kita nggak pernah tahu. Yang penting waktu kita nggak ada, hari terakhir kita di posisi yang mana? Manusia kita, diri kita itu membawa kita di level yang mana? Level dengar-dengaran atau level tukang melawan? Level rohani atau level yang cuma urusin masalah jasmani? Ingat loh, kita akan punya yang namanya kekekalan. Tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Amin. Cara kerjanya begini. Waktu Bapak Ibu teman-teman kita semua, setiap hari pikiran kita tuh suka disugesti. Tahu sugesti ya? Dikasih ide. Berapa kali dari kita yang kadang-kadang lihat muka orang nggak senyum, kita udah mikir, kenapa tuh orang? Iya kan? Kadang-kadang kita lihat orang nggak senyum aja kita udah gini, kenapa dia? Atau misalnya apa? Bergerak, saya suka paling protes. Saya paling protes karena saya dulu diajarin itu katanya tidak ada etika. Kalau ada yang berbahasa daerah dan ada saya yang saya nggak ngerti, itu saya paling protes. Terserah dia mau cerita saya atau tidak, tapi saya nggak terima. Karena itu etikanya. Dulu mama bilang kalau ada yang bahasa lain di sini yang kita nggak ngerti, walaupun orang itu tidak cerita kita, itu pasti kita gini, jangan-jangan dia cerita kita. Sering gitu ya? Sering gitu nggak? Tapi sekarang saya sudah masa bodoh. Ya udah, kalau mau diceritain, kan saya barang bagus. Barang bagus pasti diceritain. Ngapain cerita barang jelek? Dan yang cerita itu pasti selalu ada di mana? Di belakang. Nggak pernah cerita di depan. Ya. Nah, waktu ide dari setan ditaruh di kepala, itu yang disebut godaan. Itu. Ya, itu. Nah, tapi kalau Tuhan yang taruh ide di pikiran, itu yang disebut inspirasi. Jadi kalau saya ingat, saya kemarin, saya beberapa hari ini saya mengalami transform dalam hati saya, pikiran saya ya, bahwa ternyata sudah setua ini banyak salahnya. Ya, harus mulai dirubah one by one. Saya orang yang kalau kerja pakai checklist, ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Ketika saya checklistkan hidup saya, wow, come on, dari atas sampai bawah, banyak sekali things to do, things to be settled, terus harus diperbaiki, harus diperbaharui. Ya. Saya berharap Bapak Ibu jangan pulang biasa aja. Coba mulai mikir loh.
Seberapa persen dirimu mensupport engkau untuk ada di keberhasilan itu? Atau justru peranmu lebih besar, cepat tersinggungmu lebih besar, ya, nggak mau kerja, malasmu lebih besar. Nah itu yang akan tidak membuat Anda sampai di keberhasilan itu. Puasa susah banget. Yang ngomong nih sudah agak-agak bisa kenceng karena sudah berhasil. Biasanya dulu saya paling gagal puasa. Alasannya selalu, aduh aku nggak bisa puasa nih karena kalau nggak minum kopi sakit kepala. Lalu mulai mikir, oh kopi bisa ngalahin kamu ya, gitu lah. Jadi agak-agak kan katanya kalau khotbah tuh intimidasi terkuat itu ketika kita nggak bisa lakukan terus kita ngomong gitu loh. Jadi kemarin itu saya udah, aduh kenapa ini banyak sekali, tapi saya bilang oh enggak, come on, saya harus ajak, ayo kita rubah. Kita nggak bisa kasih describe gambaran diri kita hari ini karena kita lagi susah, nggak ada kerja, nggak tahu mau gimana. Terus hidupku pasti kayak begini. Tidak. Masa depan selalu ada harapan. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Kita belajar dari pengalaman. Tapi kita bisa rubah masa depan. Kita bisa bongkar balik masa depan untuk menjadi yang lebih baik. Cara kerjanya ketika iblis ngomong sesuatu, jangan ditanggapi. Pilihan Anda untuk menerima dan menolak itu ada kuasanya di atas tangan Anda. Jangan pernah bilang iblis yang salah, Anda yang salah, karena kita yang memilih. Tapi waktu Tuhan bicara, itu sebuah inspirasi. Dan Anda tahulah mana yang lebih baik Anda ikuti. Coba buka Roma 8 ayat 6 kakak. Yang harus bisa kita berikan Tuhan untuk mengendalikan hati kita. Hal yang ketiga yang tadi saya bilang, bahwa kita perlu untuk mengurus pikiran, karena Tuhan, roh Tuhan bicara melalui pikiran kita. Anda mau pilih roh Tuhan bicara atau Anda mau pilih iblis bicara? Secara kesimpulan, tolong buka dulu Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih mati, keinginan daging, atau mau memilih keinginan roh? Semua pilihan ada pada kita. Ya. Kenapa kita harus mengurus pikiran? Saya tadi bilang waspadai, saya simpulkan. Waspadai diri sendiri. Karena diri sendiri bisa menjadi musuh kita. Untuk membuat semua rencana Tuhan gagal. Itu karena diri kita. Tuhan bilang gini, kamu akan kuberkati, kamu akan begini, kamu begitu. Tapi kita nggak ngapa-ngapain. Jalan nggak? Jadi nggak? Tuhan selalu bukan buat kita jadi robot lalu dia paksa kita, tapi dia mau bekerja sama dengan kita, ya. Dia mau bekerja sama dengan kita. Nah, untuk kita waspadai diri kita, mulai dengan kita urus pikiran kita. Yang pertama, kenapa alasannya? Karena pikiran kita yang akan mengarahkan tindakan kita, mengarahkan hidup kita, mulai dari pikiran. Hal yang kedua, karena di dalam pikiran terjadi perdebatan, terjadi medan pertempuran antara berbagai hal yang akhirnya melahirkan sebuah pilihan. Diolahnya di sini, lalu lahirkan pilihan. Dan hal yang ketiga, karena roh Tuhan bekerja, berkarya di dalam maupun melalui pikiran kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Itu 3 alasan kita harus urus pikiran. Dan apa yang harus kita lakukan? Dengan cepat saya kasih tahu buat Bapak Ibu. Yang kita harus lakukan, yang pertama, dengar ini. Isi otakmu, isi pikiranmu setiap hari dengan firman Tuhan. Bicara dengan saya ulang. Isi pikiran dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan itu dilakukan setiap hari. Kita setiap hari makan atau tidak? Bagaimana jasmanimu Anda kasih makan? Yang akan mati dan berakhir di kubur. Tapi rohmu engkau tidak kasih makan, yang akan membawamu ke kekekalan. Kerja boleh nggak? Boleh.
Tapi jangan sampai porsinya lebih besar dari persiapanmu untuk hidup kekal nanti. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8. Pikiran yang seperti apa? Pilihan yang ada pada kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ayo semua yang benar katakan, semua yang benar. Satu, semua yang benar. Pikir dulu, ini Anda suka mikir yang benar nggak? Semua yang mulia. Ingat ya, ini bukan kata-kata. Mari kita mulai cek. Semua yang mulia, semua yang adil. Ayo baca untuk diri sendiri, biar dengar, biar ingat. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ayo kita jujur, benar ini yang ada di pikiran kita setiap hari. Saya ini paling suka nonton TV, dan khotbah ini buat saya seperti kadang-kadang kesadaran saya muncul, gila ya, kok hidup gua berjam-jam cuma depan TV, manfaatnya apa ya? Sadar sebentar. Sadarnya sebentar, dengar lagi, balik lagi nonton TikTok. Hari Senin kan hari libur, mulai buka 1, lanjut jam 3 sore masih di tempat tidur scroll TikTok. Udah berapa jam? Berapa jam itu dari pagi? Bangun pagi, libur, scroll dari jam 6, mata sudah terbuka. Kan tidak pernah TikTok itu membuat orang ngantuk. Alkitab membuat orang ngantuk, survei sudah membuktikan. Mau tidur cepat, baca Alkitab. Mau begadang, nonton TikTok. Sudah terbukti, saya yang membuktikannya. Sampai satu waktu, saya gini, darah Yesus saya yang harus kuasai HP. Udah jam 3, jam 4. Bayangkan, bangun cuman karena lapar. Kan kita mungkin di sini enggak ya, itu saya aja. Di sini orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Mari saya bilang, semua yang medsos tampilkan, ini saya bicara buat diri saya. Semua yang televisi tampilkan, tadi saya sudah mulai di awal, karena itu pewahyuannya. Cuma ada selama ada di bumi, nggak ada di surga. Cari yang kekal teman-teman. Baca hal pertama untuk isi pikiran tadi tuh, alasannya kenapa pikiran harus diurus. Isi otakmu dengan firman Tuhan setiap hari. Mari kita fair sedikit, kita agak-agak hitung-hitung sedikit. 1 minggu tiap hari baca Alkitab berapa jam? Udahlah rata-rata 1 jam. Doa dan sebagainya. 24 jam Tuhan kasih. 1 jam doa. TV, medsos, itu berapa jam? Yang pasti kalau saya nonton itu berjam-jam. Mau tanya sinetron yang saya tahu. Saya punya nonton yang SCTV dulu, yang ada Dennis itu. Habis itu saya pindah ke RCTI itu, yang dia sudah mulai lanjut dari Ikatan Cinta, dia sambung dia Jangan Bercerai Bunda, dia sambung lagi sama itu. Saya nonton semua tuh saudara. Belum kalau sudah tengah malam lanjutnya di tempat tidur TikTok. Lalu kemarin kalau Anda perhatikan TikTok saya beberapa hari lalu, karena saya encourage diri, saya tantang diri saya gini, kok orang di TikTok itu uangnya banyak ya, kenapa saya nggak bisa ya, saya coba gitu. Tapi karena hobinya cuma goyang-goyang ya belum dapat apa-apa. Lalu kemarin itu waktu lagi di ruang menara tuh kayak gini, kamu tuh firman Tuhan bilang apa? Pertanyaannya begini, boleh apa enggak? Bukan. Pertanyaannya berguna atau tidak? Gitu loh. Jadi aku gini, wah aku harus mulai bilang-bilang firman Tuhan. Ya, aku harus tiap hari mulai posting firman Tuhan. Itu sebenarnya karena sudah mulai disentil gitu loh. Disentil gitu. Ya, udah mulai disentil.
Amin Pak Stefanus. Ya, jadi begini loh. Ini dari saya yang perenungan yang saya dapat. Bagaimana ketahanan kita bertahan menghadapi badai kehidupan kalau porsi yang untuk kita tahu kan yang untuk hadapi badai kehidupan, untuk hadapi tantangan setan, iblis, semua pengaruh apa? Itu kan kekuatannya dari siapa? Dari firman Tuhan kan? Iya kan? Iya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa kuat hadapi segala macam itu kan dari Tuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan, ada kekuatan. Terus gimana? Balance enggak? Karena hidupmu untuk hal-hal yang kamu bangun, untuk yang mati, yang enggak akan itu bisa mendominasi let's say 30%. Sementara firman Tuhan itu 0,sekian persen. Terus kekuatannya di mana? Ngerti nggak maksud saya? Oke, saya ulang. Mungkin ada yang nggak ngerti. Gini, setiap hari itu mungkin untuk hal-hal rohani itu 1 jam taruhlah. Ya, dia kuat apa untuk bertahan waktu tiba-tiba gini, anak uang sekolah jatuh tempo. Kekuatannya satu jam itu, makanya kita perlu untuk selalu repeat, ulangi. Firman Tuhan itu selalu diulangi. Mungkin Anda nggak dalam posisi duduk lalu Anda baca Alkitab, tapi Anda terus memperkatakan, Anda terus taruh dalam otak pikiran. Maksud saya gitu. Jadi bukan Anda langsung lalu, maksudnya saya nggak kerja, saya berhenti kerja. No. Tapi itu terus ada menjadi makanan di dalam Anda kunyah, Anda olah. Aku percaya, aku percaya. Waktu tantangan, waktu kekuatan, aku percaya, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Dari mana dapatnya? Dari firman. Jadi saya berharap, apalagi kalau Bapak Ibu yang nggak pernah punya waktu doa, terus cuman waktunya 45 menit kurang lebih yang ada di sini ibadah. Berapa lama 45 menit itu bisa sanggup membuat Anda kuat menghadapi badai yang modelnya raksasa yang besar. Ngerti ya? Waktu Ibu Tabita mau datang kan Ibu Tabita makan untuk kekuatan, untuk jalan. Tiba di sini, pulang, Bu Tabita pasti cari makan lagi, betul? Nah, bagaimana makan yang cuma 1 kali seminggu? Contoh, saya percaya di sini enggak, di sini setiap hari cari Tuhan. Tapi porsinya mungkin diperbanyak, mungkin enggak duduk merenung, tapi masuk terus di otak terus kasih balance lah. Karena kekuatan kita itu pada makanan yang kita makan. Semakin banyak firman Tuhan yang saudara makan, saudara akan semakin kuat. Otot rohani saudara semakin tajam ketika ada masalah dan saudara mampu menghadapinya, muncul lagi ototnya, kekuatannya kembali. Amin. Jadi ini buat saya nih. Jadi bagaimana mau kuat, bagaimana mau nggak letoy gitu kalau memang lebih banyak presentasinya udah nggak adil gitu ya. Amsal 15 ayat 18 bisa tampilkan. Amsal 15 ayat 18. Kita ini si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar, kita nih ada di golongan mana? Kita di golongan pemarah. Saya kemarin di saat yang saya merasa saya sedang memperbaiki diri saya sebut kalimatnya, saya sedang live reset, saya reset ulang. Saya mulai lihat, saya nggak mau mati dengan penuh potensi, saya mau habiskan potensi, saya mau selesaikan, saya harus bisa gitu loh ya. Lalu lagi bener-bener gimana gitu ya, saya dengan Ibu Yanti habis dari mana kemarin kita, tiba-tiba ada mobil macet di situ, mobil satu jalan, saya ikut, ternyata dia mau belok kiri, di sini ternyata ada mobil yang ngantri, jadi saya ya udahlah, saya pelan-pelan masuk, ternyata ada satu mobil dia nggak mau kalah, dia langsung blek lah, dia pas begini deket sekali, saya nggak bisa jalan karena pasti nanti ini, saya diem, saya buka kaca, saya pukul kacanya. Woi, bayangkan ya, ini saya lagi banyak doa, lagi renung, lagi aduh kayaknya ya, aku nih kelakuan harus rubah, harus gini, lagi sedang ini. Saat itu yang ingat, nggak ingat tuh, yang itu. Oi. Bapak Ibu, seandainya ada yang kemarin lewat lihat saya, waduh, langsung mungkin sekarang saya khotbah, Bapak Ibu bilang, bukannya kemarin dia. Oh Tuhan ampuni. Lalu bapaknya itu nggak mau kalah, ini si pemarah ini ya, pilihan saya bukan yang kasih tenang malah itu. Lalu bapaknya apa yang dia bilang? Dia majuin mobil, dia turun.
Dia turun, dia menuju mobil saya, lalu dia mulai siap-siap begini. Saya duduk gini, Bu Yanti sampai, Bu Yanti, viralkan, viralkan. Sekarang kan kalau kita mau lawan orang, kita viralkan aja, takutkan gitu. Bu Yanti, ambil HP, viralkan. Bapaknya lagi di sini, udah jalan mau dia taruhlah ini mobil. Dia udah mau di sini, dia mau gini, gini. Apa viral? Dia mundur. Padahal Bu Yanti nggak lagi ngapa-ngapain, cuman HP-nya begini. Aduh Tuhan, ternyata saya nggak lulus. Saya emosi, saya marah, ya. Terus bukan sudah gitu, Bu Yanti bilang, sudah Bu Yoma, sudah Bu Yoma. Saya bilang, saya tidak marah, ini saya lagi action. Oi, ngapain? Saya nggak marah, tapi saya lagi action. Dia malah ngomong, tapi kan untungnya saya nggak ngerti bahasa Makassar, jadi dia maki pun saya nggak ngerti apa yang dia ngomong kan. Jadi saya tambah-tambah, dasar bapak tua, dia bilang kamu juga tua. Langsung Bu Yanti ketawa, ini sama-sama tua. Wow, ujian itu bisa tiba-tiba terjadi. Dan saya itu mikir, wow, gue nggak lulus ujian loh. Berarti hal yang harus kupikirkan lagi adalah harus selalu waspada. Dan ini khotbah buat saya, waspada dari diri saya sendiri. Bayangkan, hanya gitu doang. Apalagi kalau sampai dia tempelin pipi kiri, bisa saja kaki gua yang naik. Oh my God. Tidak semudah itu kadang-kadang kita bicara. Jadi saya tuh wow. Nah, saya menemukan kenapa begitu. Ternyata refleks kita itu ditentukan oleh input kita. Lalu saya bilang, oh inputku masih kurang. Firman Tuhannya masih kurang. Karena outputnya pasti langsung refleks. Mama saya itu refleksnya selalu nyanyi. Karena itu terus yang ada dalam. Serius Bapak Ibu. Tadi pagi aja saya mau ke gereja. Dia udah baru bangun, udah ini. Tapi masih baru mau dikasih makan apa gitu. Dia masih, Bapakku dengarlah doa, langsung ini. Memang mamaku ini. Di otaknya tuh cuman puji-pujian. Iya. Refleksnya gitu. Aku refleksnya masih gitu loh. Jadi masih wow. Aku gila, gua memang program riset ini nggak habis-habis. Harus terus diperubah. Jadi mari Bapak Ibu, kita mulai antisipasi. Hal yang kedua, kalau kita perlu setiap hari beri makan, ya. Hal yang kedua, kita harus memilih untuk membebaskan pikiran kita dari hal-hal yang merusak. Itu pilihan. Mau dengar orang cerita orang atau tidak, itu pilihan. Udah deh, jangan deh. Ngerti ya maksudnya ya? Mau dengar hal yang buruk atau mau melakukan diajak yang buruk, itu kita pilihan. Enggak, saya nggak mau. Aduh maaf, enggak deh. Enggak. Jadi yang pertama apa? Isi pikiran dengan firman Tuhan. Minta tim musik. Hal yang kedua, jangan izinkan pikiran kita itu untuk hal-hal yang merusak. Saya kemarin nonton diceritain yang pembunuhan. Kita perlulah update berita ya. Yang pembunuhan anak kuliah, kakak kelas bunuh adik kelas. Karena yang kakak kelas itu saya dengar ceritanya dari teman Ibu Lala. Lalu akhirnya terjadi pembunuhan. Dan waktu saya mau cerita, anak saya, kita lagi video call. Anaknya bilang ini, saya baru ngomongin, ih Peter, hati-hati loh, itu ada pembunuhan. Sudah mama, mereka sudah mulai protes. Jangan cerita-cerita horor, masih pagi mama, gitu kan. Terus saya bilang, dengar dulu, itu anak kok, saya cerita terus. Terus anak saya yang perempuan langsung ambil selimut, dia tutup gini. Maksudnya mau menunjukkan bahwa jangan cerita-cerita begitu, gitu. Saya bilang, dengerin cerita sampai habis. Lalu saya cerita, ternyata saya punya maksud itu. Maksudnya mama, orang itu akhirnya bisa diketahui dibunuh karena dia punya kebiasaan menelpon orang tuanya setiap hari. Langsung mereka, oh maksudnya mau nyindir supaya kita telepon tiap hari. Tapi mereka bisa menolak untuk nggak usah denger yang berita yang begitu deh, gitu, ngerti ya? Jadi kita mau masukkan apa di dalam otak kita itu tergantung ngerti ya? Mengerti ya?
Jadi pilihan itu ada di tangan kita. Dan kita harus memilih. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Saya udah mau selesai Bapak Ibu. Saya berharap nanti ada beberapa pertanyaan sesudah ini yang sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Tadi yang saya bilang, refleksnya kita itu sebenarnya ditentukan oleh kita input apa. Kita input apa dalam pikiran kita. Makanya ada cerita yang mungkin Anda bilang lucu itu, yang tukang sate waktu ayo apa kalau di agama lain itu yang kalau mau kalimat terakhir itu ya ayo nyebut, lalu dia dengan sekuat tenaga dia teriak apa, sate, karena itu setiap hari dia melakukan itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari ya, makanya kayak saya lihat mama saya sekarang dia udah nggak bisa jaim, itu yang keluar refleks. Nah refleksnya kita ini kan tergantung apa ya. Ada satu cerita, ada oma-oma yang katanya ngomongnya selalu maki ya, dia jalan maki, dia mana-mana maki. Itu kenapa? Refleks, ternyata itu yang diisi di dalam pikiran. Jadi mumpung masih sadar, mumpung pikirannya masih waras, mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Amin. Hal-hal yang baik itu berguna untuk apa? Untuk menghadapi masalah kehidupan yang bisa tiba-tiba datang. Kayak tadi saya cerita, saya digituin mobil orang begituin saya langsung nggak terima. Ternyata masih kurang, harus lebih sabar, harus input yang lebih baik lagi. Dan ini paling terakhir untuk kita, selalu ingat 3 hal ini dalam Anda menjalani hidup. Yang pertama, ingat Yesus. Bilang apa? Ingat Yesus. Ingat Yesus. Pikirkan tentang Yesus. 2 Timotius 2 ayat 8. Aku harus ingat Yesus. Yang di Zoom tulis, aku harus ingat Yesus. Yang di sini tutup matanya dan bilang, aku harus ingat Yesus. Tolong ditampilkan 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang kita ingat itu siapa? Yesus Kristus. Anda mau apa saja, Anda mau lakukan apa saja, ingat ada Yesus yang selalu melihat Anda. Yang kedua, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Ingat juga orang lain, karena hukum kasih itu untuk Tuhan dan untuk sesama. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Diri sendiri kuatkan untuk bantu orang lain. Ada di dalam Filipi 2 ayat 4. Tolong ditampilkan Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada banyak firman di dalam, tapi ini hal-hal yang paling sederhana supaya Bapak Ibu ingat. Ingat Yesus, ingat sesama, dan hal yang ketiga yang Bapak Ibu harus ingat, surga itu nyata, neraka itu ada. Ingat kekekalan. Hidup ini bukan cuma di sini. Hidup ini ada hidup sesudahnya yang namanya kekekalan. Tolong buka Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang, bisa agak keras, pikirkanlah perkara yang bukan yang di bumi. Ingat, Anda mau bikin apa saja, Anda harus ingat bahwa ada kekekalan. Paling tidak, setiap Anda melakukan apa saja, Anda ingat begini, apa ya investasiku nanti? Apa ya investasiku nanti? Hidup ingat Tuhan Yesus, hidup ingat sesama, dan hidup ingat bahwa ada kekekalan.